Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini anak-anak, kita akan belajar mengenai surat Al-Ashr beserta isi kandungannya. Tahukah kalian surat Al-Ashr? Apakah kalian sudah sering membacanya? Nah, pada bagian ini kita akan belajar bersama-sama tentang surat Al-Ashr. Yuk belajar. Surat Al-Ashr beserta terjemahannya. Ayat pertama artinya demi masa. Ayat kedua, sungguh manusia berada dalam kerugian. Ayat ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surat Al-Ashr terdiri dari 3 ayat, artinya demi masa. Surat Al-Ashr merupakan surat yang ke-103, diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Disebut surat Makkiyah karena surat Al-Ashr turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nama Al-Ashr diambil dari lafaz Al-Ashr yang terdapat pada ayat pertama. Surat Al-Ashr terletak setelah surat At-Takasur dan sebelum surat Al-Humazah. Setelah kita mengetahui tentang arti dari surat Al-Ashr, yuk kita uraikan apa sih makna dari terjemahan dari surat Al-Ashr pada tiap ayat. Pada ayat pertama menjelaskan bahwa Al-Ashr artinya zaman atau masa yang padanya Bani Adam melakukan perbuatan baik ataupun buruk. Pada ayat kedua menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar dalam kerugian, yakni rugi dan binasa. Pada ayat ketiga menjelaskan bahwa yang terhindar dari kerugian ialah kecuali bagi orang yang beriman hatinya dan mengerjakan amal soleh. Bagaimana manusia tersebut menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan, tabah dalam menghadapi musibah dan malapetaka, serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang ia perintah melakukan kebajikan dan ia larang melakukan kemungkaran. Kandungan surat Al-Ashr yakni menerangkan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi anak-anak, Al-Ashr ini bagaimana manusia memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Jangan dibuat bermalas-malasan, tapi dibuat dengan hal-hal yang bermanfaat. Semisal membaca Al-Quran, mengaji, dan sebagainya. Ada yang tahu 5 perkara sebelum 5 perkara? Yang pertama, yakni waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Manfaatkanlah sebaik mungkin di waktu muda kita sebelum kita waktu tua yang akan datang. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkan sebaik mungkin dengan cara melakukan olahraga setiap hari. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Jadi, meskipun kita punya uang, kaya,
maka kita harus sering-sering yang namanya sedekah. Memanfaatkan uang yang kita punya untuk orang yang ada di sekitar kita, membantunya dengan cara membantunya. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, hidupmu sebelum datang matimu. Ketika kita masih hidup, maka yang harus kita lakukan adalah dengan cara memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin, sehingga ketika kita sudah mati, kita tidak akan menyesalinya. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai surat Al-Hasyr dan beserta isi kandungannya. Semoga kita semua bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin, dengan membaca Al-Quran, dan mengisi hal-hal yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Sekian dari Bunaya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.